tanggal 21 Januari 2023. Saat ini perusahaan membuat bundling barang couple set dengan detail seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan sama seperti pada paket Valentine tadi. Kita pertama harus membuat barang barunya. Kita masuk ke persediaan, barang dan jasa. Kita masukkan couple set, kemudian dengan harga 550.000 dari backpack dan juga clutch. Kategori barang umum, kemudian grup dengan satuan paket. Harga penjualan adalah 550. Kemudian PPN 11%. Penting kita masukkan rincian grup di sini, backpack 1, kemudian ada satu lagi tadi adalah clutch. Setelah terisi, maka kita bisa simpan. Jadi kita baru membuat rumah ya untuk barang yang namanya couple set ini. Kemudian tanggal 21 Januari hanya itu. Kemudian lanjut di tanggal 22, New Fashion tertarik untuk membeli secara kredit untuk barang couple set sebanyak 20 paket. Nah, kita akan mengeluarkan barangnya dari gudang store. Nah, kita bisa memasukkannya dengan penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita ambil dari New Fashion dengan tanggal barang yang akan dibeli adalah couple set sebanyak 20 paket. Kita pilih. Harga jual sudah otomatis terisi. Kemudian secara kredit berarti tidak ada pembayaran. Mari kita pergi ke info lainnya untuk melihat. Ya, tanggal pengiriman hari ini. Kemudian biaya lain-lain tidak ada. Nah, tidak ada pembayaran juga. Maka, ada satu lagi, barang dikeluarkan dari gudang store. Berarti kita perlu di sini ubah gudang menjadi gudang store. Kemudian, pastikan ya bahwa sudah diambil dari gudang store. Kalau kita buka di couple setnya, tidak ada informasi gudang. Yang muncul adalah di bagian per itemnya. Nah, ada keterangan gudang store. Sudah kita simpan. Itu tadi tanggal 22 Januari. Lanjut tanggal 23 Januari kita ada pengecekan fisik di gudang. Ternyata ada satu buah dompet yang cacat karena kesalahan petugas dalam menyimpan barang. Dan kita, bagian accounting, akan melakukan penyesuaian persediaan. Kita akan masukkan barang ini ke beban barang rusak. Nah, pertama kita perlu buat akun untuk beban barang rusak ini. Kita pergi ke buku besar akun perkiraan. Nomor akun 6105. Dan kita masukkan. Sudah, kita simpan. Setelah membuat akun baru, lalu sekarang kita lakukan penyesuaian persediaan dengan cara klik troli persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Transaksi ini terjadi tanggal 23 Januari. Kemudian kita pilih barangnya adalah satu buah dompet, pengurangan, dari gudang store. Oh, sorry, dari gudang belakang ya tadi ya. Nah, seperti ini, dompet pengurangan dari gudang belakang. Kemudian kita lanjut.
Cek saja di info lainnya, di sini akun penyesuaian masuk ke beban barang rusak. Nah, tidak muncul. Ini terjadi di aktivitas transaksi kita yang sebelumnya ya, karena kita belum hubungkan dengan fitur. Maka yang perlu kita lakukan, penyesuaian persediaan ini biarkan saja. Kita pergi ke bagian pengaturan, preferensi, kemudian akun perkiraan, kemudian tab persediaan, dan di bagian penyesuaian ini masukkan beban barang rusak. Kita simpan. Maka kalau udah kita lakukan seperti itu, ketika kita memilih akun, maka beban barang rusak sudah muncul. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, kegiatan ini selesai, maka kita bisa langsung menjawab ke kuis ini ya. Ada berapakah sisa stok dompet di seluruh gudang kita setelah adanya transaksi ini tanggal 23 Januari? Nah, kita periksa dulu transaksi kita apakah sudah masuk. Nah, di sini ada keterangannya, mungkin kita isi ya biar mudah diperiksa. Nah, transaksi sudah terisi, kemudian kita sekarang bisa melihatnya ya, ada muncul di daftar. Kemudian kita perlu melihat stok dari dompet setelah adanya penyesuaian persediaan ini. Caranya kita pergi ke persediaan, kemudian kita pilih barang per gudang. Kemudian kita pilih dompet, dan kegiatan ini terjadi tanggal 23. Ya, 23 Januari mau melihat barang dompet. Berapakah sisanya di gudang belakang dan gudang store? Kita lihat di gudang belakang ada 9, kemudian gudang store ada 240, sehingga total 249. Nah, kita berikan jawaban di sini. Itu tadi transaksi tanggal 23, dan kita lanjut ke transaksi tanggal 24. Manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk LAT sebanyak 10%. Karena ada perubahan harga dari pemasok. Harga baru ini akan efektif 1 Februari. Untuk mengerjakan kasus ini, maka kita bisa melakukan aktivasi fitur penyesuaian harga atau diskon. Yang kita harus lakukan, menutup seluruh tab yang ada, kemudian klik pengaturan, kemudian preferensi. Di bagian fitur penjualan, kita aktifkan penyesuaian harga atau diskon. Kemudian kita klik simpan. Jika preferensi tadi sudah dilakukan, maka baru kita bisa melakukan penyesuaian harga. Caranya pergi ke penjualan, kemudian penyesuaian harga atau diskon. Jika di komputer Anda, di device Anda tidak muncul, maka pastikan seluruh tab tertutup dan lakukan pengaturan preferensi tadi. Oke, kita sekarang lakukan di penyesuaian penjualan, kemudian penyesuaian harga atau diskon. Kategori penjualan kita um, kita bisa masukkan ya di sini, coba. Umum. Kemudian tipe penyesuaiannya adalah harga, kemudian mulai berlakunya pada tanggal 1 Februari 2023. Kemudian barang apa yang mau diubah, yaitu barang clutch. Nah, barang clutch ini harganya adalah 210.000 dan akan meningkat bertambah atau jadi lebih besar 10%.
berapa harganya. Anda tentu bisa menghitung manual, kemudian masukkan di sini ya. Kalau sekarang kita akan menggunakan fitur kalkulator di sini. Oke, barang ini harga barunya, harga semula ya, harga semula adalah 210.000. Itu adalah harga 100%. Karena barangnya mau meningkat 10%, berarti kalau kita ngomongin persentase nih, dari persentase, berarti barangnya akan menjadi 110%. Ya, bukan 100% lagi, tapi meningkat 10%. 100% plus 10%. Berarti barangnya akan menjadi 110% ya. Semoga bisa diikuti. Artinya kalau 110% itu kalau dibuat dalam bentuk desimal adalah 1,1. Nah, cara cepatnya kita pergi ke kalkulator, kemudian angka ini tadi 210.000 kita kalikan, tanda bintang, nah, kita kalikan dengan 1,1. Kalau sudah kita klik sama dengan, nah berarti hasil akhirnya ternyata setelah dinaikkan 10%, harga jual yang baru adalah 231.000. Kita klik use. Nah, itu caranya penggunaan kalkulator di sini. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kita ke info lainnya. Jika Anda menginginkan informasi pelengkap, silakan masukkan dalam keterangan. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, kita bisa cek lagi nih di bagian daftar, apakah sudah terinput. Nah, jika demikian, berarti sudah selesai nih aktivitas di bagian persediaan. Kita bertemu lagi di video berikutnya, kita akan fokus ke bagian aset tetap.